Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih semua dalam Pacar, Parokus Berbicara. Pacar kali ini kita akan membahas tentang salah satu program fokus pastoral Paroki Katedral Medan, yaitu pengarus utaman gender. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap seputar pengarus utaman gender, mari kita dengarkan langsung paparan dari Pastor Paroki Katedral Medan, Reverendus Dominus Cesarius Petrus Mau. Halo Romo. Halo Bang Topper. Apa kabar Romo? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Pak. Lebih semangat, ya, semangat. Cita, gitu ya Romo. Ya, nah Romo, ya. Kita akan berbincang-bincang sedikit tentang salah satu program fokus pastoral Paroki Katedral Medan. Baik. Yaitu tentang pengarus utaman gender. Oh iya, benar-benar. Mungkin bagi beberapa orang istilah ini asing, bagi beberapa orang mungkin ada yang sudah mengetahui gitu ya. Iya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kami ingin bertanya kepada Romo. Baik. Apa yang mendasari Paroki Katedral Medan menetapkan pengarus utaman gender sebagai fokus pastoral Paroki Katedral Medan tahun 2021? Baik, tema umum dari fokus pastoral Keuskupan Agung Medan tahun 2021 adalah keluarga sejahtera. Jadi semua lembaga yang berada di bawah naungan atau di wilayah Keuskupan Agung Medan mempunyai kewajiban yang sama atas semua hal yang diputuskan dan juga diarahkan oleh Keuskupan Agung Medan. Salah satunya yaitu bagaimana pelayanan pastoral Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan itu adalah salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Keuskupan Agung Medan, di samping lembaga-lembaga yang lain dan paroki-paroki yang lain. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk mendukung program yang telah ditetapkan oleh Keuskupan, khususnya di tahun 2021 ini dengan tema membangun keluarga sejahtera. Jadi untuk mendukung pembangunan keluarga yang sejahtera itu, Keuskupan melalui tim fokus pastoral Keuskupan mengusulkan beberapa program dengan 5 indikator utamanya. Dan salah satu program yang ditawarkan untuk dilaksanakan di paroki-paroki dan juga di lembaga-lembaga lain di Keuskupan ini adalah pengarus utamaan gender. Jadi kita paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Medan, kita memilih salah satunya adalah pengarus utamaan gender sebagai fokus pastoral kita. Nah, itu salah satu latar belakang. Selain itu juga kita menimbang dan melihat keadaan atau situasi pada saat ini, baik pada tingkat pemerintahan pada umumnya dan juga masyarakat di sekitar kita pada khususnya di wilayah Medan ini, pengarus utamaan gender itu menjadi hal yang sangat penting untuk diberi perhatian. Maka Paroki Katedral Medan menjadikan itu sebagai salah satu program dalam fokus pastoral yang ada di paroki kita tahun ini. Baik. Itu kira-kira latar belakang yang bisa disampaikan. Baik, berarti ini juga salah satu program yang dicanangkan oleh Keuskupan berarti ya? Benar, iya. Nah, kira-kira untuk di paroki kita sendiri, bentuk sosialisasinya seperti apa ya Romo tentang program ini? Nah, pertama sekali setelah kita menetapkan atau mengesahkan program-program yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2021 dalam rapat paripurna paroki di tahun 2020, akhir 2020, kita telah mensosialisasikan ini kepada seluruh umat beriman secara keseluruhan. Artinya semua program melalui media yang ada di paroki kita.
baik itu melalui website maupun melalui mingguan berkat atau berita katedral. Itu di awal tahun pada Januari. Lalu khusus untuk program pengaruh utamaan gender, itu kita sosialisasikan kepada umat bersama dengan semua hal yang penting dan terkait dengan itu 3 minggu berturut-turut melalui media komunikasi kita tentunya, yaitu mingguan berita katedral. Itu pada 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu, 5 minggu yang lalu, dari hari ini maksudnya. Iya. Baik. Baik. Nah, kalau Romo melihat sendiri, apakah di paroki kita sendiri sudah mulai berjalan program tentang pengaruh utamaan gender ini, Romo? Nah, kita harapkan bahwa umat beriman berinisiatif untuk membuka dan membaca majalah atau mingguan berita katedral. Kita harapkan juga dari mingguan berita katedral yang kita sampaikan kepada umat 3 minggu berturut-turut, itu sekurang-kurangnya bisa memberikan pemahaman kepada umat tentang apa sebenarnya pengaruh utamaan gender ini. Karena kebanyakan orang belum memahami secara penuh mengenai istilah ini. Kalau gender itu udah biasa. Ya. Tetapi pengaruh utamaan, lalu pengaruh utamaan gender itu apa? Nah, ini masih seperti baru. Iya. Memang tidak semua sih, tapi beberapa orang, mungkin sebagian kecil yang memahami itu. Itu kira-kira. Lalu kita sampaikan kepada umat melalui katekese di majalah berkat. Dan kita harapkan itu dibaca ya. Ya. Nah. Kalau Romo lihat di lingkup paroki sendiri sudah mulai tampak gitu, Romo, tentang pengaruh utamaan gender, terutama untuk kesetaraan gender, keharmonisan keluarga. Baik. Sebenarnya sebelum program ini dicanangkan oleh keuskupan dan juga disampaikan kepada paroki untuk dipilih atau diambil sebagai fokus pastoral, sebenarnya pengaruh utamaan gender itu sendiri sudah hidup di wilayah paroki Katedral Medan. Mengapa saya katakan demikian? Kita bisa melihat bahwa gereja memberikan ruang seluas-luasnya, tidak hanya kepada kaum pria atau laki-laki saja dalam karya pelayanan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah gereja, tetapi juga saudari-saudari kita, artinya para wanita dan para perempuan, kita berikan kesempatan seluas-luasnya sama dengan pria. Silahkan dengan kemampuan, dengan sumber daya yang ada, pemberian diri, pemberian waktu, dan lain-lain, mari kita bersama-sama membangun karya pelayanan pastoral di gereja kita ini, di paroki kita ini, tanpa membeda-bedakan apakah kamu laki-laki, kamu perempuan, tidak, kita sama. Dan itu terbukti, kalau kita lihat tahun ini, 5 tahun terakhir ini, ketua-ketua lingkungan itu cukup banyak yang wanita. Dari 14 lingkungan khusus yang ada di lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar gereja katedral. Itu dimulai dari misalnya lingkungan Santa Elizabeth Brian Darat, lalu Hati Kudus Yesus Brian Kota, Santa Maria Kesawan, Santa Maria Sukaraja, Santo Yohanes Pembaptis TNI AU. Semuanya itu kan wanita di sana. Jadi saya kira kita sudah cukup sebenarnya memberikan perhatian untuk itu, dan bahkan kita serukan ketika pemilihan, jangan hanya memilih yang laki-laki. Pilihlah juga saudari-saudari kita kaum perempuan untuk menjadi pemimpin. Dan juga kita bisa lihat juga dalam karya pelayanan di paroki kita, petugas-petugas liturgi,
dalam anggota DPP itu sendiri, baik itu ketua seksi maupun di Dewan Pastoral Paroki Harian, di sana juga wanita, perempuan itu sungguh-sungguh diberi ruang, tempat untuk mengaktualisasikan diri sebagaimana kaum pria. Itu sudah kita lakukan dan sudah kelihatan. Baik. Nah, harapan kita kan dengan sosialisasi ini itu semakin diperkuat Iya. melalui program ini. Mungkin kita kembali sebentar. Apa sebenarnya pengaruh utamaan itu? Apa pengaruh utamaan gender? Nah, jika selama ini penyetaraan gender itu disampaikan begitu saja, Iya. tanpa perencanaan, tidak sistematis, dan juga kadang-kadang disampaikan tanpa pemikiran rasional dan lain-lain. Jadi melalui program ini sungguh-sungguh kita rancang, kita rencanakan, lalu disampaikan dengan sistematika tertentu, dan itu bisa ditangkap secara rasional, dipahami oleh semua orang dari semua lapisan. Misalnya program pengaruh utamaan gender itu semuanya disusun sedemikian rupa dengan tahapan-tahapannya, dengan waktu yang jelas, bahkan sampai pada tingkat pengawasan, evaluasi, semua ditata, diatur dengan baik. Iya. Jadi pengaruh utamaan gender itu apa? Strategi yang dipakai oleh gereja, oleh paroki kita saat ini untuk membangun penyetaraan gender itu secara sistematis dan rasional. Ya, itu di semua tingkatan, keluarga, lingkungan, stasi, gereja, paroki, secara keseluruhan. Bahkan kalau bisa, ya gereja mempengaruhi masyarakat juga. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Berarti untuk dalam kehidupan berkeluarga sendiri, pengaruh utama gender ini sangat penting ya Romo ya. Wah, benar-benar Bang Topar ya. Itu yang membuat Sangat penting. salah satu indikator keluarga sejahtera. Ya. Baik Romo, ini terakhir mungkin bisa Romo sampaikan pesan Romo sendiri kepada seluruh umat tentang fokus pastoral pengaruh utama gender ini. Baik, kepada seluruh umat beriman, para bapak dan ibu, saudara-saudari, di mana saja kita berada, semoga dengan dijadikannya pengaruh utamaan gender sebagai salah satu program dalam fokus pastoral di Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan di tahun 2021 ini, keluarga-keluarga Kristiani semakin sejahtera melalui upaya-upaya kita untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain dalam kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, lingkup gereja maupun masyarakat umum. Dan harapan saya keluarga-keluarga Katolik semakin sejahtera karena berusaha memperjuangkan penyetaraan gender dalam kehidupan bersama. Salam dari saya untuk seluruh umat beriman, mari kita bersama-sama memperjuangkan cita-cita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo untuk paparan penjelasan tentang pengaruh utama gender yang begitu penting dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat maupun dalam hidup menggereja. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan Pacar Parokus berbicara dengan topik pengaruh utama gender. Maka kami pamit undur diri, sampai bertemu dan Tuhan memberkati.